Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya. Lewat video khotbah pada hari ini kita boleh bertemu kembali. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tentu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, baik sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita buka hati dan pikiran kita sungguh-sungguh untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh diberkati untuk melakukan firman Tuhan, dan juga hambanya diurapi dengan khusus. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini Tuhan telah beri kami kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami mau buka hati dan pikiran kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Bapa di surga, urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada hari ini. Tentu kalau kita masih bisa bertemu kembali pada hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada. Tuhan Yesus senantiasa menolong, memberkati setiap hal yang Bapak Ibu saudara-saudara kerjakan, semuanya boleh berhasil, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan juga Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua tubuh yang sehat dan kuat, dan juga kita boleh senantiasa berada dalam pemeliharaan, penyertaan, perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu diberkati Tuhan, pada hari ini kita bersyukur masih diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Ada banyak orang tidak punya kesempatan lagi untuk mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, pada hari ini saya akan bicara tentang satu hal yang namanya lupa. Ya, lupa. Bapak Ibu diberkati Tuhan, pada hari ini kita lihat ada banyak orang seringkali mengalami hal yang namanya lupa, baik dari segala lapisan usia, yang paling tua, usia muda, sampai usia anak-anak. Mereka kerap kali mengalami satu hal yang namanya lupa. Bapak Ibu diberkati Tuhan, kerap kali dalam lupa tersebut mereka secara tidak sengaja mereka melakukannya. Tetapi ada juga yang memang secara sengaja melupakan segala sesuatu. Bapak Ibu diberkati Tuhan, kalau lupa tidak sengaja, mungkin itu hal yang manusiawi. Mungkin pada lazimnya atau pada umumnya semua orang pernah dan bisa lupa. Tetapi yang bahaya jikalau kita dengan sengaja melupakan suatu hal, apalagi hal yang penting. Nah, pada hari ini saya akan bicara tentang satu hal yang penting, yaitu tentang lupa Tuhan. Ya, lupa Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ini hal yang tidak boleh dilakukan, yang sesungguhnya atau seharusnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun, ya, apalagi oleh engkau dan saya, oleh saudara dan saya yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan. Kita tidak boleh melupakan Tuhan. Ya, lupa Tuhan. Kita tidak boleh lupa Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ada 4 hal yang membuat orang kerap kali bisa lupa Tuhan. Ya, bisa lupa Tuhan, lupa Tuhan, lupa Tuhan. Yang pertama, pada saat seseorang melupakan sejarah dalam kehidupannya, pada saat seseorang tidak mengingat lagi sejarah kehidupannya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, apalagi ketika orang tersebut sudah dengan sengaja menghilangkan sejarah dalam kehidupannya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, mari lihat bersama-sama dengan saya dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 12. Ulangan pasal 6 ayat 12. Ulangan 6 ayat 12, kita akan lihat sama-sama dan saya akan baca buat kita semua. Ulangan 6 ayatnya yang ke-12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ini sejarah bangsa Israel menjadi suatu bangsa pada waktu itu. Ini sejarah orang-orang Israel menjadi suatu bangsa pada waktu itu, di mana mereka dibawa oleh Tuhan dari rumah perbudakan di tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ini sejarah yang sesungguhnya tidak boleh dilupakan oleh bangsa Israel pada waktu itu, karena ini adalah awal mulanya sejarah di mana Israel menjadi suatu bangsa dipimpin oleh Tuhan melalui Nabi Musa pada waktu itu. Bapak Ibu diberkati Tuhan, mari kita juga mau belajar pada hari ini untuk tidak melupakan Tuhan pada waktu kita, ya, mengingat sejarah kehidupan kita. Maka sesungguhnya pada waktu kita ingat akan sejarah kehidupan kita, kita tidak lupa Tuhan. Tapi sebaliknya, apabila saudara dan saya melupakan sejarah dalam kehidupan kita, apabila saudara dan saya dengan sengaja menghilangkan sejarah dalam kehidupan kita, maka disitulah sesungguhnya kita sudah melupakan Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, kita bisa lupa Tuhan. Lupa Tuhan pada waktu kita melupakan sejarah dalam kehidupan kita, pada waktu kita tidak mengingat sejarah dengan baik dalam kehidupan kita, pada waktu kita apalagi dengan sengaja menghilangkan sejarah dalam kehidupan kita. Sebab tiap-tiap bagian
dalam sejarah kehidupan kita. Tiap-tiap penggalan waktu dalam sejarah kehidupan kita, itu Tuhan hadir di dalamnya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, pada waktu kita tidak mengingat sejarah, disitulah kita tidak mengingat Tuhan kembali. Disitulah kita sudah melupakan Tuhan sesungguhnya. Ya, lupa Tuhan, lupa Tuhan. Pada waktu engkau dan saya tidak mengingat sejarah, melupakan sejarah, bahkan dengan sengaja menghilangkan sejarah, disitulah sesungguhnya kita telah melupakan Tuhan. Karena Allah hadir dalam setiap bagian hidup kita, karena Allah hadir dalam sejarah hidup kita. Ya, setiap orang, engkau dan saya, punya cerita dalam kehidupan ini, punya sejarah dalam kehidupan ini. Sejak kita lahir hingga kita ada hari ini, semua ada sejarahnya, semua ada ceritanya, dan Tuhan ada di dalamnya. Dan pada waktu kita lupa dengan sejarah, pada waktu kita tidak ingat dengan sejarah, apalagi menghilangkan sejarah secara sengaja, maka disitulah kita telah melupakan Tuhan sesungguhnya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, kita juga mungkin harus menyadari dalam sejarah hidup kita ada orang-orang yang turut terlibat di dalamnya. Entah itu orang tua kita, entah itu saudara-saudari kita, entah itu sahabat-sahabat kita. Bapak Ibu diberkati Tuhan, di dalam sejarah kehidupan kita, mereka pun turut ambil bagian. Bapak Ibu diberkati Tuhan, kita juga tidak boleh melupakan orang-orang yang ada dalam sejarah kehidupan kita. Bahkan mungkin yang telah membuat kita ada hari ini, dan kita mengalami pencapaian demi pencapaian pada hari ini, karena ada orang-orang yang turut mengambil bagian dalam kesuksesan kita, dalam keberhasilan kita, dalam keberkatan kita. Kita tidak boleh lupa dengan mereka, sebab itu adalah bagian sejarah kehidupanmu dan saya. Oleh sebab itu, pada waktu kita lupa Tuhan, pada waktu kita lupa sejarah, pada waktu kita tidak ingat sejarah dalam kehidupan kita, pada waktu kita dengan sengaja menghilangkan sejarah, maka disitulah kita sudah melupakan Tuhan. Ya, seseorang bisa lupa Tuhan, seseorang bisa lupa kepada Tuhan, lupa Tuhan karena melupakan sejarah, karena tidak ingat dengan sejarah kehidupannya, apalagi dengan sengaja menghilangkan sejarah kehidupannya. Sesungguhnya orang tersebut sudah melupakan Tuhan. Ya, lupa Tuhan, lupa Tuhan. Hal yang kedua yang bisa membuat orang lupa Tuhan, hal yang kedua, pada saat seseorang dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita baca di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11. Ulangan 8 ayat yang ke-11 saya akan baca bagi kita semua. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita bisa lupa Tuhan. Ya, bisa lupa Tuhan pada waktu kita tidak taat kepada perintahnya, tidak taat kepada aturan dan ketetapan Tuhan, maka disitulah kita sudah melupakan Tuhan. Ya, lupa Tuhan, kita sesungguhnya sudah lupa Tuhan pada waktu kita tidak taat kepada perintahnya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, kalau hari ini engkau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kalau hari ini engkau sudah melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, di luar perintah Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, karena engkau sesungguhnya sudah melupakan Tuhan. Pada waktu engkau tidak lagi taat kepada perintah Tuhan, tidak lagi mau ikutin apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita sudah melupakan Tuhan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, apalagi engkau dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus, apalagi engkau dan saya sudah menjadi orang yang telah diselamatkan melalui karya penebusan Tuhan di kayu salib dan kebangkitannya, maka engkau dan saya wajib hidup taat kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak taat kepada Tuhan, sama halnya dengan kita melupakan Tuhan. Ya, seseorang bisa lupa Tuhan, ini hal yang kedua, karena tidak taat kepada perintahnya. Bangsa Israel diingatkan oleh Nabi Musa supaya mereka berhati-hati. Ya, jangan sampai mereka melupakan Tuhan dengan tidak berpegang pada perintah, aturan, dan ketetapannya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, ini juga menjadi ingatan kita. Kita bisa lupa Tuhan pada waktu kita tidak taat kepada perintahnya. Hal yang ketiga yang membuat seorang bisa lupa Tuhan, ya lupa Tuhan. Alasan atau hal yang ketiga ini adalah ketika seorang menjadi tinggi hati atau sombong, sesungguhnya disitulah orang tersebut sudah melupakan Tuhan. Kita baca dan lihat sama-sama dari Ulangan 8 ayat yang ke-14. Ulangan 8 ayat 14 saya akan baca bagi kita semua. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Bapak Ibu berkati Tuhan. Ya, ini menjadi ingatan yang keras dari Musa kepada bangsa Israel pada waktu itu, supaya mereka berhati-hati. Jangan mereka tinggi hati sehingga akhirnya melupakan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir kepada tanah Kanaan. Bapak Ibu berkati Tuhan, ketika seorang berubah menjadi tinggi hati atau sombong, sesungguhnya disitulah orang tersebut telah melupakan Tuhan. Ya, lupa Tuhan, lupa Tuhan. Bapak Ibu berkati Tuhan, mari kita mau selalu menjadi orang yang rendah hati.
Mungkin engkau dan saya pada waktu ketika belum diberkati Tuhan, mungkin engkau dan saya pada waktu belum memiliki apa-apa, engkau adalah orang yang rendah hati. Tapi hari ini, ketika engkau telah mengalami pencapaian demi pencapaian, keberhasilan demi keberhasilan, kesuksesan demi kesuksesan, bahkan keberkatan demi keberkatan yang berlimpah-limpah, engkau berubah menjadi orang yang tinggi hati dan sombong, maka disitulah engkau sudah melupakan Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, kita semua diingatkan pada hari ini untuk selalu ingat Tuhan dengan cara kita merendahkan hati kita. Iya, jangan sampai kita jadi sombong atau tinggi hati sehingga akhirnya kita lupa Tuhan. Bangsa Israel diingatkan kepada mereka oleh Nabi Musa pada waktu itu supaya mereka jangan tinggi hati sehingga akhirnya mereka melupakan Tuhan Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir kepada tanah Kanaan. Bapak Ibu berkati Tuhan, ya seseorang bisa mengalami lupa Tuhan pada saat seorang tinggi hati atau sombong. Ya, ketika mengalami pencapaian demi pencapaian, ketika mengalami kesuksesan demi kesuksesan, ketika mengalami keberkatan demi keberkatan, akhirnya lupa Tuhan ketika seorang tinggi hati dan sombong atau sombong. Bapak Ibu diberkati Tuhan, mari kita diingatkan pada hari ini bahwa sesungguhnya setiap orang, engkau dan saya, bisa lupa Tuhan, bisa lupa Tuhan pada saat kita menjadi sombong atau tinggi hati. Sesungguhnya kita telah melupakan Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ini hal yang keempat yang buat seorang juga bisa lupa Tuhan pada saat seorang menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupannya dengan hal-hal lain, dengan pribadi-pribadi lain, sehingga akhirnya melupakan Tuhan. Kita baca, kita lihat sama-sama dari Ulangan 8 ayat yang 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ini keras sekali diingatkan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel ketika mereka menggantikan Allah dengan hal-hal lain, dengan ilah-ilah lain, dan sujud menyembah kepada ilah-ilah lain tersebut, maka dikatakan oleh Musa kepada mereka, engkau pasti binasa. Bapak Ibu diberkati Tuhan, kita bisa lupa Tuhan. Ya, semua kita, saudara dan saya, bisa lupa Tuhan pada saat kita menomorsatukan hal-hal lain, pada saat kita menomorsatukan atau mendahulukan atau mengutamakan pribadi-pribadi yang lain dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita menjadi orang yang lupa Tuhan ketika menjadikan hal-hal lain, mungkin itu hobi kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita, atau mungkin keluarga kita. Disitulah kita sudah melupakan Tuhan pada saat kita menggantikan posisi Tuhan menjadi nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Sebab ada hal lain yang diutamakan menjadi berhala dalam kehidupan kita, sehingga itu akhirnya dapat dikategorikan sebagai lupa Tuhan. Ya, lupa Tuhan pada waktu kita mengutamakan hal yang lain, pada waktu kita mengutamakan pribadi-pribadi yang lain. Sesungguhnya engkau dan saya sudah melupakan Tuhan jika itu hal yang kita lakukan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Sekali lagi, seseorang bisa lupa Tuhan pada saat posisi Tuhan digantikan oleh hal-hal lain, oleh perkara-perkara lain, oleh pribadi-pribadi yang lain. Maka sesungguhnya kita sudah melupakan Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Pada hari ini semua kita, engkau dan saya, diingatkan lewat 4 hal ini seorang bisa lupa Tuhan. Ya, yang pertama, ketika seorang melupakan sejarah atau tidak lagi mengingat sejarah atau dengan sengaja menghilangkan sejarah, maka sesungguhnya orang tersebut telah melupakan Tuhan. Hal yang kedua yang bisa membuat kita lupa Tuhan pada saat kita tidak taat kepada perintahnya, kita mengikuti segala keinginan hati kita, ego kita lakukan sesuka-suka hati kita, lakukan dosa demi dosa, dan kita tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Disitulah kita sesungguhnya sudah melupakan Tuhan. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, kita menjadi tinggi hati atau sombong, itu juga dapat membuat kita lupa Tuhan. Iya, kita lupa Tuhan karena kita sombong atau tinggi hati karena pencapaian, kesuksesan, keberhasilan yang sudah kita capai, sehingga kita menjadi sombong atau tinggi hati. Engkau dan saya sudah lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Nah, hal yang keempat yang buat kita bisa lupa Tuhan pada saat kita menjadikan hal-hal lain, perkara-perkara lain, atau pribadi-pribadi lain menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan di nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Kita telah menjadikan berhala dalam kehidupan ini, menggantikan Tuhan. Disitulah kita sudah lupa Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Jikalau tidak, kita pasti binasa. Kita pasti binasa. Kalau kita lupa Tuhan, kita pasti binasa. Kita pasti binasa. Nah, oleh sebab itu kembali kepada Tuhan, arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kembali fokuskan seluruh hidup kita kepada Tuhan supaya kita selalu ingat dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami mengucap syukur, kami diingatkan kembali oleh-Mu Tuhan untuk tidak melupakan Engkau, ya Tuhan,
Tuhan, kami mau selalu ingat dengan sejarah kehidupan kami, karena dalam setiap bagian sejarah hidup kami ada Engkau hadir di dalamnya. Dan juga kami mau selalu ingat Tuhan dengan cara kami taat kepada perintah Tuhan, supaya kami tidak lupa Tuhan. Kami mau taat kepada Tuhan. Tuhan, jangan kami juga menjadi orang yang sombong atau tinggi hati sehingga akhirnya kami lupa Tuhan. Kami mau jadi orang yang rendah hati. Tuhan Yesus, kami juga mau mengutamakan Engkau jadi orang nomor satu dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada pribadi lain yang menggantikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan akhirnya kami tidak lupa Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami semua, mampukan kami lakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami ucap syukur buat hari ini. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua, amin.